kan les ide yang kami datangkan usaha daerah satu yang di STM Jakarta. Semenjak ini kamu kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La quwata illa billah. Kepada yang hormat kita mulia ibu dosen dan rekan semuanya, ya ada kadang paling pantas salawat asal kita amat kalau lewat Bapak Guru yang kita hormati, sebelum acara pertama kita akan yang akan dibawa oleh Rifki Maulana. Nampaknya hari ini sudah hadir. Untuk bagian acara langsung saja ke pesan Prof. Fauzia di langsung sambutan oleh Datuk FI SDM maksud selesai. Ya, ya. Iya, Ibu Mbak Atika, dengar suara saya nggak? Ya, dengar saya. Iya, iya. Ini maaf saya nggak kedengaran suaranya putus-putus. eh
Oke. Maksudnya sambutan dari saya sekarang ya? Bukan dari Ibu Amel. Ma- Bentar. Apa halo, bisa saya aja yang nggak kedengaran jelas ya? Yang lain bisa ya? Saya nggak kedengaran ya. Oke. Bu Atika, dengar suara saya dengan baik? Dengan Oke, baik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Em, yang terhormat pembicara di sini ada apa? Pembicara Ibu ada Ibu Rubiana dan teman-teman pengurus STF serta Bapak Ibu para hadirin Dirot Jamaah Kajian Ramadan seri yang pertama Social Trust Fund UIN Jakarta. Senang sekali pada sore hari ini di tengah waktu ngabuburit ya, saya bisa ikut hadir di sini join eh, kan sekilas pengantar terkait kajian Ramadan. Em, Social Trust Fund UIN Jakarta adalah lembaga sosial kemanusiaan yang berdiri sejak tahun 2012 dan berkiprah dalam dunia filantropi. Di STF ada 4 core, yaitu Charity, Advocacy, Research, and Endowment. Dan eh, kegiatan kajian Ramadan ini adalah dalam rangka kami menghormati dan merayakan giroh semangat untuk ibadah Ramadan pada tahun ini dan juga tentu saja untuk menggalakkan kajian kajian keilmuan yang em, tentu saja sangat penting untuk halayak jamaah semua. Jadi dari tahun ke tahun, saya kira sejak 10 tahun terakhir, STF selalu membuat kajian Ramadan yang pembicaranya beragam dan pesertanya juga beragam. Nah, jadi kajian Ramadan kali ini, kajian Ramadan pada tahun ini, insya Allah ada beberapa tema yang akan diangkat. Yang pertama yang diawali oleh Ibu Dr. Rubiana tentang pembentukan karakter muslimah di era disrupsi dan nantinya ada juga tentang kajian mengenai em, mengolah harta untuk kebahagiaan bersama perspektif Al-Quran dan ada juga tentang zakat dalam kacamata Gen Z atau digitalisasi zakat dan tentang volunteerisme. Bapak, Ibu, rekan-rekan, hadirin hadirat sekalian, kajian Ramadan ini eh, tidak saja menurut kami di Social Trust Fund untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan, tapi juga untuk kita
terutama bagi para pembicara yang apa ya kan untuk cara di badan ini. Jadi di Social Trust Fund kami sangat mendorong bahwa filantropi itu bukan hanya sekedar giving, tapi juga volunteering. Dan ini adalah bagian dari volunteering. Volunteering adalah bagian dari filantropi. Dan sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang berbasis di perguruan tinggi, kami sangat dekat dengan voluntarisme dari sisi pengajian. Punya dosis dikasih ini dan juga di tingkat akhir juga yang jadi pembicara. Nah, jadi itu jelas saya beri pengantar tentang kenapa Trust Fund selama Ramadan. Tentu saja menjadi untuk dengan para donatur, audiens, para volunteer, dengan stakeholder, termasuk penerima manfaat di UIN Jakarta. TF kami kali volunteer, terutama manfaat beasiswa. Selama ini juga berkenan membantu di STF UIN Jakarta. Saya ingin menyampaikan ibadah puasa yang sangat spesial. Nabi kita mencontohkan bahwa salah satu yang paling utama dalam ibadah Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah dalam arti di sini melakukan kegiatan kedermawanan, apakah itu giving, donasi uang, atau juga volunteering. Itu menjadi bagian dari sedekah. Dan menurut Nabi, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada masa Ramadan, di mana Nabi sendiri juga melaksanakan sedekahnya, amal jariahnya itu double, triple pada masa bulan Ramadan. Jadi, saya mendorong Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, termasuk mahasiswa yang hadir, ayo kita galakan kedermawanan sosial, galakan filantropi seperti ini ya, menjadi tidak saja amal jariah, tapi menjadi pengetahuan dan insya Allah juga nanti bisa bermanfaat buat para penerima manfaat yang memang membutuhkan. Buat terutama kita mengajak orang-orang berbuat kebaikan agar lebih banyak lagi mahasiswa, mereka-mereka yang membutuhkan bisa kita bantu. Demikian dari saya sebagai pengantar atas nama Social Trust Fund. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, terutama pembicara ya, Ibu Dr. Rubiana. Terima kasih atas berkenan menjadi volunteer ya untuk berbicara di sini, ahli tapi volunteer, dan juga pada tim semuanya. Semoga berkah ibadah Ramadan kita juga makbul, diterima oleh Allah, dan menjadi jalan bagi kita berbuat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan pada Prof. Amelia Fauzia, MA PhD, untuk pembicara kali ini.
dengan tema pembentukan karakter muslimah di era disrupsi oleh Dr. Rubiana MA. Saya akan membacakan dan beliau di sini aktif ya. S1-nya dari UIN juga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan jurusan penerangan dan penyiaran agama. Kemudian S2-nya juga dari pengkajian dan konsentrasi dakwah dan komunikasi. Kemudian untuk S3-nya juga di bidang pengkajian Islam, konsentrasi dakwah dan komunikasi. Di sini banyak organisasi profesi atau ilmiah yang diikuti, baik itu dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, kemudian Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia, kemudian Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam, asosiasi, kemudian juga termasuk ke dalam lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Dr. Rubiana MA ini, ya sebagai narasumber di bidang program pendidikan Islam, kemudian program belajar Islam, program teletilawah, kajian umat, program jelang iftar, kemudian juga program Serambi Islami sampai dengan pelatihan SDM dan kajian keislaman putri. Oke, Ibu Rubiananya tampaknya belum sudah hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Rubiana, kami Ya, persilahkan. langsung ini ya. Iya, Ibu. Saya baru bergabung karena linknya baru sampai ke saya. Baik, Eh, saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati Direktur STF Hidayatullah Jakarta, Amelia. Yang saya hormati para pengurus dan volunteer Trust Fund Hidayatullah Jakarta juga yang alhamdulillah selalu aktif ya, terutama dalam kajian-kajian seperti ini yang di bulan Ramadan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial di UIN Syarif Hidayatullah. Saya hormati juga para volunteer
yang juga merupakan saya. Alhamdulillah mau meluangkan waktunya sama-sama eh, apa ya menyuarakan pikiran ataupun tenaga sosial Trust Fund Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan wa ta'ala pada hari ini kita dapat memulai kajian di bulan suci Ramadan ini di tahun 2024 1445 Hijriah. Saya dapat tema tentang pembentukan karakter muslimah di era disrupsi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya membuat PPT. Kajiannya adalah Zoom begitu supaya tidak terlalu monoton, bentuknya ceramah saja. Khawatirnya jam-jam segini begitu karena perut sudah mulai di ba'da asar ini. Dengan adanya PPT buat ini apa ya, ada di layar terlalu terfokus pada mungkin saya khawatir akan apa namanya buat jadi mengantuk. Tema tentang pembentukan di era untuk saya mengingat mungkin ini adalah salah satu kajian yang ya bagi seorang muslimah bagaimana di menyikapi kehidupan mulai menapaki arah dalam bidang teknologi informasi semuanya yang menyebabkan terjadi banyak perubahan sosial yang sebenarnya juga itu menjadi bagian dari sesuatu yang modal untuk lebih bagi tapi di sisi lain bukan tanpa hambatan, artinya bukan tanpa banyak problematika di era disrupsi. Di satu sisi itu banyak kemudahan, di sisi lain juga efek yang bisa membuat sesuatu mungkin kurang bisa diterima orang-orang dan belum bisa mengadaptasi dengan sebaik-baiknya. Saya akan memulai kajian kita. Jadi perlu tahu juga sih kalau di semua sudah paham lah ya Bapak Ibu melihat bagaimana apa sih sebenarnya era disrupsi itu ya. Disrupsi itu saya definisinya, tapi ciri-cirinya adalah ditandai dengan perkembangan aktivitas digital. Jadi aktivitas digital itulah yang ambiguitas dan kehidupan masyarakat. Era digital itu mempunyai kemudahan diakses, tapi bukan berarti tidak menyebabkan ambigu atau problematika di masyarakat. Nah, fenomena tersebut diantaranya juga membawa dampak pada perubahan karakter seorang muslimah. Ya, itu yang digambarkan oleh apa namanya panitia ya untuk saya bisa memberi kajian ini. Bagaimana sih membangun karakternya memasuki era atau pada era ini. Diskusi itu sendiri adalah apa ya satu era karena semua perubahan
gitu mendadak. Ya. Kadang-kadang sering tidak berbagai bidang kehidupan. Nah, bukan oleh kemajuan teknologi dan sosial atau faktor-faktor perubahan teknologi itu menjadi paling utama hadirnya era yang disebut disrupsi. Itu era di mana seseorang paham dengan ini paling tidak bagi kaum muslim yang tidak terlalu berhadapan teknologi adalah kehidupan mereka itu bisa jadi dipermudah dengan perkembangan teknologi seperti misalnya contoh pada namanya gadget dan lain sebagainya. Tapi bisa juga ke efek-efek tertentu bahas pada berikut. Nah, istilah disrupsi ini sering digunakan untuk taman di mana inovasi teknologi mengubah cara melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau dulu belanja ibu-ibu yang ada di tema kita kali ini adalah objeknya pada kaum muslim kan harus dari supermarket gitu atau lain sebagainya digit di HP di situ ada aplikasi yang bisa digunakan begitu ya sehingga itu secara otomatis merubah pola ibu-ibu yang tadinya datang harus jalan menggunakan transportasi sekarang tidak lagi serumit itu atau tidak lagi harus repot-repot begitulah. Jadi mengubah cara tradisional kita itu salah satu contohnya. Misalnya dalam hal berjual beli. Lalu kemudian adalah misalnya merubah juga pola-pola hubungan interaksi kita. Nah, yang dulunya kalau kita mau silaturahim, kita harus datang ke rumah siapa begitu, lalu kemudian eh, dengan jarak yang begitu jauh juga itu memungkinkan waktu yang begitu lama. Sekarang jika kita ingin bersilaturahim kepada saudara, sanak, kerabat, kawan dan lain sebagainya, kita tidak perlu lagi misalnya ya kalau dalam satu hal yang sangat kita tidak perlu datang. Jadi kita cukup misalnya informasinya via app misalnya atau apa namanya platform yang sosial media yang tentunya pasti HP ibu-ibu sekalian gitu. Saya mungkin kebanyakan partisipan atau yang lah kaum itu. Lah karakteristik dari era disrupsi itu cirinya adalah ada cepat sekali hitungan bisa dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan atau bahkan yang harus bisa dalam hanya beberapa hari. Nah, itu perubahan apa namanya jadikan ciri dari nah maksud adalah perubahan-perubahan dari sisi perubahan kemudian budaya menyebut adanya tadi. Jadi secara merubah cara belanja, berubah aksi dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa dilakukan waktu yang cepat. Itu. Karakteristik dari era adalah
inovasi eh, itu menjadi pendorong utama balik era diskusi ini. Teknologi kayak sekarang itu bisa lebih cepat dalam dunia bisnis itu ada ya teknologi sekarang sedang berkembang menjadi sesuatu yang dianggap dari inovasi teknologi seperti kecerdasan buat apa namanya artificial intelligence sebagainya teknologi segala sesuatu absensinya tidak nulis tangan begitu ya misalnya kerja di sebuah kantor tuh saya punya pengalaman kemarin berobat ke dokter gitu itu rupanya sudah menerapkan segala sesuatu dari pasien itu dicatat lagi kalau dulu kan kita misalnya keluar tulisan di pen lalu dia kemudian membuatkan resep setiap meja sudah disiapkan laptop atau memungkinkan dia harus mencatat gitu misalnya kalau kasih keluhan-keluhan yang kemudian direkam medis itu bukan tanpa hambatan ya yang saya mau cerita kemarin itu menangani saya datang berobat itu usianya sudah lanjut sudah tidak mampu lagi dengan hanya teknologi komputer begitu satu jari kita menunggu lama tidak ada interaksi jadi karena dia sibuk mungkin dia baru ya saya memberikan rumah sakit itu kalau kan biasanya tapi mungkin dari tidak mampu beradaptasi sehingga saya bilang perlu ada asisten kan kalau dulu sebelahnya ada asisten bagian melayani karena memang bisa menggunakan teknologi lalu kemudian perubahan salah satu karakter seperti saya bilang tadi sekarang jualan itu tidak perlu lagi artinya buka lapak misalnya dia punya modal gitu beli banyak bisnis-bisnis yang dimulai sekarang lalu kemudian buka lapaknya itu dengan jari tangan itu bisnis bukan hanya apa orang yang butuh tapi juga bagi mereka yang membuka bisnis begitu jadi orang modal itu bisa memulai buat aplikasi ya cara-cara berbisnis yang lebih mudah gitu. Sekarang juga mungkin sudah menggunakan teknologi terlalu banyak apa ya SDM-nya gitu bekerja tapi lebih banyak menggunakan teknik ini kalau dia tidak begitu akan kehilangan ini berimplikasi pada keberadaan dari bisnis seseorang. Yang berikutnya adalah pengaruh ini yang paling terasa juga budaya nanti kita akan lebih detail kemudian kepastian jadi era diwarnai dengan tingkat ketidakpastian perubahan cepat juga
Salah satunya misal kami yang sebagai itu hari diberi pengumuman A untuk makan, lalu muncul B, belum kita selesaikan muncul lagi, mungkin yang guru juga begitu, yang lain-lain juga. Nah, itu sangat pengaruh pada ketidakpastian. Kalau kita bicara soal begitu, ada orang yang tidak bisa baik itu juga tidak bisa. Ya, saya lanjut saja supaya tidak terlalu lama. Korupsi itu bahan cara kerja, ke bisnis dari manual, lalu bukan berarti tidak menimbulkan kesalahan. Orang yang dengan keterampilan lebih tinggi itu mendapatkan peluang peluang bisnis, lebih cepat dikenal orang, dan biasanya seperti itu. Nah, ini apa namanya, senjangan yang ekonomi yang cepat dan sangat. Lalu kemudian perubahan berinteraksi dan berkomunikasi. Ini mungkin kaum muslimah sekalian yang paling adalah ketika terjadi berubahnya cara dan berkomunikasi. Hal kecil yang terjadi, misalnya anak-anak kita berinteraksi dan berkomunikasi melalui cara-cara mereka. Kadang-kadang lebih di rumah, anak kita ada di kamar begitu gitu, dia menggunakan apa namanya, memanggil kita masih apa gitu kepada kita, ingin lewat chat seperti itu. Lalu begitu karena lebih sering, kalau apa namanya, dari beberapa ibu, Bu, kok anak saya di rumah itu ngomongnya sedikit sekali, lebih banyak mainnya begitu, tapi ketika lalu banyak lewat chat WA, tapi begitu si langsung dengan di rumah itu ngomongnya itu. Ada ibu-ibu yang ada hal-hal penting ke anaknya, itu akhirnya saya bilang ya sudah, chat aja biar dia baca kalau memang tidak kasih secara lisan, karena lebih senang gadgetnya dengan sosial medianya dia seperti lewat WhatsApp. Hampir semua keluarga ini unik, rata-rata itu memiliki grup WhatsApp. Ini kan unik ya. Atau misalnya ada jalan sama ke mall atau ke anak-anak kita, tapi ibu-ibu gitu ya sendiri gitu, dia sibuk. Begitu juga sekalian itu tahu bahwa itu merupakan bagian dari efek dan disrupsi. Tantangan etika dan privasi. Ya, banyak orang yang tentang tidak menggunakan media sosial. Banyak yang kemudian terlalu mendalam Facebook atau Instagram, grup dan lain sebagainya, hingga dia lupa bahwa ada peran tentu atau siapa saja yang menggunakan, yang belum menjadi sosial dia sebagai ajang curhat, bercerita, dan tidak ada lagi private, foto-foto, tidak ada lagi etika-etika.
apa namanya junjung tinggi masuk era disrupsi tantangan teknologi itu. Kemudian adalah perubahan pendidikan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang bekerja di bidang mengalami sungguh luar. Dulu mengajar masih bertatapan muka dengan mahasiswa mungkin sendiri. Tak apa ya dosennya itu ya. Tapi kan adanya teknologi misalnya lalu kemudian Zoom itu kebanyakan mereka lebih senang menggunakan atau classroom dan lain sebagainya dengan teknologi-teknologi yang ada sehingga mereka tidak terlalu intens begitu. Nah, perubahan-perubahan ini juga apa namanya menjadikan dunia pendidikan di satu sisi itu adalah apa ya perubahan yang memang harus kita songsong karena dia bisa memudahkan kita dalam apa namanya dalam melakukan aktivitas pendidikan. Misalnya juga teknologi-teknologi yang disebutkan tadi apa namanya ChatGPT dan lain sebagainya, IE gitu ya. Itu juga membuat anak-anak dalam dunia pendidikan itu menjadi mudah gitu. Segala sesuatu misalnya bisa dilihat pada di Google dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam lingkungan hidup. Nah, teknologi juga berperan dalam mengubah cara kita memandang dan mengatasi tantangan lingkungan hidup ya. Banyak energi terbarukan, transportasi. Sekarang naik pesawat dengan naik kereta itu bahkan lebih cepat, bisa jadi lebih cepat naik kereta. Misalnya kereta cepat Indonesia yang bekerja sama dengan Cina, WUS itu hanya setengah jam untuk sampai ke Bandung. Eh, itu luar biasa. Ada kereta cepat. Kalau pesawat kita sudah tidak heran lagi ya. Pesawat itu sudah sejak dulu memang ada. Tapi sekarang semakin teknologi transportasi itu membuat kita cepat sampai ke lokasi yang kita tuju jika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Itu menjadi bagian penting. Nah, lalu dengan adanya era disrupsi ini, apa sih sebenarnya yang bisa disikapi oleh kaum muslimah? Saya menyitir sebuah hadis Rasulullah terlebih dahulu untuk melihat bahwa perubahan itu memang pasti adanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, pelajarilah kewajiban-kewajiban agama dan pelajarilah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan Allah dan jangan kamu merasa lemah. Jadi selain kita juga harus mengetahui kewajiban pelajari kewajiban-kewajiban kita dalam sebagai orang-orang yang beragama, kita juga harus mempelajari apa yang bermanfaat untuk kita. Mempelajari teknologi tentu saja sangat bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, ini juga sudah digaungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa abad yang lalu. Selain misalnya ada juga hadis yang menyebutkan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kita kan udah merasakan sekarang itu. Bagaimana kita ketika mendidik anak-anak kita apa namanya lewat kebiasaan dan cara mereka hidup ya di zaman sekarang. Yang dulu kita misalnya pulang sekolah cepat langsung misalnya karena kita tidak bisa memberitahukan orang tua kalau kita terlambat atau ada kegiatan apa di sekolah. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Cukup dengan chat WA, orang tua kita yang ada di mana saja dia bisa tahu kita sedang berada di mana. Bahkan misalnya ketika dia
memberitahu posisi dia. Coba Sherlock di mana adanya, itu cepet banget gitu. Dan itu juga harus kita, itu yang disebut dengan apa yang bermanfaat bagimu. Rasulullah mungkin sudah menggambarkan itu akan terjadi eh, nanti di tahun-tahun beratus-ratus tahun berikutnya, umatnya akan mengalami itu. Nah, bagaimana sih dengan seorang muslimah gitu ya? Karena ini temanya adalah pembentukan karakter ya di era disrupsi. Saya memperkenalkan sedikit siapa sesungguhnya muslimah itu. Muslimah adalah perempuan muslim yang menjalankan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupannya, yakni aspek akidah, syariah maupun akhlak. Ya, meliputi ya sering yang disebut orang dengan cara berpakaian gitu ya. Kalau sekarang itu cara berpakaian, cara beribadah, cara bergaul. Sekarang itu kalau orang menyebut kata muslimah begitu ya, maka yang kebayang adalah misalnya busana muslimah. Nah, seperti apa busana muslimah gitu. Nah, sekarang sudah banyak juga para artis dan selebriti mengimplementasikan atau mewujudkan dirinya itu sebagai seorang muslimah sejati, misalnya dengan berpakaian yang syar'i, kemudian tata cara ibadahnya, kemudian pergaulannya di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi muslimah itu seperti ini. Yang berikutnya adalah ciri seorang muslimah itu seperti apa sih? Sudah pasti lah ya, dia harus beriman dan bertakwa, taat kepada ajaran agama, menjunjung tinggi kehormatan dan kepatuhan ajaran-ajaran agama. Kalau dia istri sebagai istri, kalau dia anak sebagai anak, kalau dia orang tua sebagai orang tua, begitu. Lalu kemudian memiliki pergaulan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita sering sekarang itu menyaksikan di media sosial, di TV dan acara-acara dan lain sebagainya, begitu ya, via YouTube dan lain sebagainya, bagaimana seorang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, lalu kemudian kurang dalam hal keimanan dan ketakwaan, pergaulannya juga tidak baik, sehingga menimbulkan didikan yang tidak baik kepada anaknya, atau bahkan dia sendiri mengalami dekadensi moral sebagai orang tua gitu. Misalnya kalau dia seorang ibu sebagai muslimah. Yang berikutnya adalah ciri seorang muslimah itu dia harus memahami pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Jangan pernah menganggap bahwa pengetahuan, pendidikan itu hanyalah milik kaum laki-laki. Itu sudah lewat. Perempuan-perempuan sekarang sudah bisa menunjukkan dirinya, mewujudkan dirinya sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan. Bahkan banyak yang mengalahkan laki-laki. Sebetulnya tujuannya bukan hanya untuk itu, tapi jika seseorang muslimah itu memiliki pendidikan yang baik, apalagi dia punya pendidikan tinggi dan dia berpengetahuan, maka hidupnya akan lebih mudah, wawasannya akan lebih luas, lalu dia akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Dan yang terakhir, ciri seorang muslimah adalah berperan mulia di keluarga, tentu saja sebagai seorang ibu. Kalau dia adalah sudah berkeluarga sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak perempuan. Sebagai seorang ibu, perannya tentu luar biasa dalam kehidupan anak. Sebagai seorang istri, tentu memiliki peran juga yang sangat berarti untuk kemajuan dan kebaikan seorang suami. Dan juga jika dia adalah sebagai seorang anak yang belum berkeluarga, maka anak-anak yang soleha itu menjadi gambaran dari kebahagiaan sebuah keluarga. Nah, karakter seorang muslimah di era disrupsi itu seperti apa sih? Ya, satu, dia hendaknya memiliki keimanan yang kokoh. Ya. Ini penting, ibu-ibu sekalian. Sekarang itu banyak orang yang jika imannya tidak kokoh di era teknologi informasi, banyak sekali yang kemudian mendapatkan efek yang tidak baik, bahkan mudorot ya, teknologi yang harusnya bisa membawa dia kepada
kebaikan, mempercepat, mempermudah hidupnya, itu malah menjadi mempersulit bahkan menjerumuskan. Banyak kita lihat dan kita dengar informasi bagaimana misalnya seorang muslimah dalam bergaul itu karena adanya media sosial, dia mengenal seorang laki-laki lewat media sosial, lalu kemudian tanpa disaring lagi, tanpa dicek siapa dia yang apa namanya dengan teliti, begitu backgroundnya dan lain sebagainya, mereka berkenalan, ta'aruf. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau dia berkenalan dengan sosok yang baik, gitu ya. Seorang muslimah bertemu dengan seorang muslim yang baik, yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Tapi kalau yang kita lihat dan kita dengar, kita tonton di media sosial, itu banyak sekali wanita-wanita yang kemudian terjerumus pada hal-hal yang negatif. Iya, Pak. Ya, hanya karena dia memiliki keimanan yang tidak kokoh. Lalu kemudian seorang muslimah harus mampu beradaptasi. Tadi yang saya bilang, kalau teknologi semakin berkembang, informasi semakin canggih, teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih, maka kita harus mampu beradaptasi gitu, belajar. Jangan sampai kita tidak paham. Misalnya ketika anak kita bilang dia berada di mana gitu, kita kan bisa bilang sama dia, coba di Sherlock. Atau misalnya kalau kita tahu di mana lokasinya, kita bisa bisa apa ya, sebagai seorang ibu kita bisa melacak misalnya seperti itu. Nah, terutama jika dia adalah seorang ibu pekerja, seorang muslimah yang bekerja. Tentu saja mereka yang bisa beradaptasi akan lebih cepat memperoleh kemajuan dalam prestasi kerjanya. Tapi jika dia tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, maka dia akan tertinggal. Itu banyak terjadi di lembaga-lembaga tempat seorang muslimah bekerja, dia menjadi terpinggirkan hanya karena dia tidak mampu beradaptasi dengan dunia yang semakin berkembang. Lalu kemudian mandiri. Seorang muslimah di era disrupsi itu harus mandiri. Tentu saja, jika kita tidak mandiri, maka kita akan tertinggal dalam berbagai hal. Jadi kemandirian itu penting. Seorang muslimah bisa mengendarai apa namanya sepeda motor itu bagus ya, karena biar bagaimanapun dia tidak bisa mengandalkan misalnya selalu selamanya naik ojek atau selalu selamanya minta diantar jemput. Tapi kalau dia bisa, apalagi kalau misalnya dia bisa mengendarai misalnya mobil, dia bisa membawa anak-anaknya sambil berangkat bekerja, misalnya atau pulang bisa menjemputnya. Itu kan wanita-wanita yang mandiri seperti ini sekarang itu sangat dibutuhkan sosoknya. Yang berikutnya adalah memiliki pemahaman tentang teknologi tadi yang seperti yang saya sebutkan. Lalu memiliki pemahaman ini bukan berarti hanya bisa ya menggunakan gadget, lalu apa namanya pinter membuka aplikasi-aplikasi gitu ya untuk belanja dan lain sebagainya. Bukan, tapi bagaimana dia paham juga meliterasi dirinya bahwa teknologi itu bukan harus kita terus yang dikuasai oleh teknologi, tapi juga kita harus bisa mengerem. Kita harus bisa punya filter dalam menggunakan teknologi itu supaya kita malah tidak terjerumus. Kemudian keterlibatan sosial. Sekarang ini orang-orang yang kuper, orang-orang yang tidak memiliki interaksi sosial yang bagus gitu ya, punya jiwa kebersamaan sosial kelompok itu akan terpinggirkan. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan yang berbasis nilai. Jika dia adalah seorang pemimpin, misalnya di tempat dia bekerja atau di lingkungan tempat dia tinggal, bahkan kan pemimpin itu juga di rumah tangga juga kita menjadi pemimpin bagi anak-anak kita. Misalnya itu harus berbasis nilai-nilai, nilai-nilai agama, nilai-nilai kesopanan, kesantunan, kehormatan dan lain sebagainya. Sehingga kita memiliki harga diri yang baik, kita memiliki pandangan dan karakter yang baik, apa namanya di hadapan misalnya keluarga kita, anak-anak kita, maupun kalau kita adalah seorang pemimpin di sebuah lembaga tempat kita bekerja, kita akan memiliki apa ya, akan dinilai baik, akan punya integritas di hadapan orang-orang yang ada di bawahnya atau kolega-koleganya.
Yang berikutnya adalah ketahanan mental dan emosional. Penting banget ini seorang muslimah di era disrupsi ini memiliki ketahanan mental. Kalau dia nggak punya mental yang bagus, dia akan terdorong ke sana, terdorong ke sini, emosional. Kalau dia tidak punya mental yang misalnya punya jiwa yang apa ya kuat gitu, tidak terpengaruh, misalnya jadi konsumtif, bahkan sekarang pinjol di mana-mana, kurang secara ekonomi dari suaminya, lalu dia minjem lewat pinjol dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Sikap-sikap emosional harus lebih, misalnya berhadapan dengan anak-anak yang sudah menggunakan eh, teknologi harinya. Saya disrupsi gitu ya, dikasih menjadi sedikit, menjadi sangat dikuasai oleh HP misalnya. Lalu pengembangan diri, dan jangan pernah bosan bagi seorang mengembangkan diri di area tinggal, supaya supaya punya mental kuat, supaya mandiri, adaptasi juga apa namanya keimanannya. Demikian karena waktu sampaikan, kita akan lebih banyak berdiskusi atau kita membahas soal secara interaktif kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rubiana. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bisa secara langsung. Jangan-jangan udah siap penganan buka. Nah, yang keren biasanya sambil gorengan di rumah atau kalau ada jam-jam segini. Temanya menarik ya. Pembentukan karakter muslimah sebagai individu maupun kita sebagai atau sebagai ibu. Disrupsi ini. Silakan Ibu atau rekan-rekan. Tanya buat Iko untuk guru. Ya. Menurut Ibu tentang karakter mandiri yang justru muslimin kali seperti itu Bu, untuk calon muslimah yang menikah seperti itu. Diri sudah terlalu bisa diri, Ibu harus dilakukan muslimah mandiri, tidak terlihat membuat mundur Ibu untuk mendekati. Baik. Bagaimana? Dijawab atau bagaimana? Ya, silahkan. Iya. Bu Indah, jadi gini, memang bukan tanpa problematikanya lah yang mandiri. Banyak yang bilang yang takut kalau perempuan mandiri gitu, karena terlalu mandiri. Nanti misalnya dia kalau seorang istri dia akan menjadi superior misalnya suaminya. Gitu. Kalau dia seorang perempuan yang belum dia punya sangat tinggi gitu kan. Misalnya dia sudah tinggi. Misalnya dia seorang profesor, atau dari sisi ekonomi dia adalah seorang yang sisi ekonomi. Apakah harus jadi penghalang
muslimah yang mandiri itu. Sebetulnya itu harus jadi ketika kita walaupun mandiri tempatkan diri gitu. Karena kita sudah mandiri lalu kita dari laki-laki dari muslim gitu kalau kata Bu Indah tadi. Jadi bergaul kita pendidikannya sama gitu dengan yang tingkat sama gitu. Eh, Tidak mampu mengadaptasi diri. Jadi kita bisa mengadaptasi diri sosial itu penting. Saya mesti tinggi misalnya ya kalau sendiri gitu laki-laki itu menolak atau enggak akan karena kelihatannya dia orangnya baik, bijak begitu. Tapi kalau kita orang wanita yang apa namanya mandiri semua serba sehingga kita itu ya itu tadi laki gitu. Mungkin udah ya bisa beradaptasi. Ya justru ciri yang itu bukan yang merasa dirinya hebatnya tinggi, bukan paling hebat karena dia secara ekonomi begitu, tapi adalah orang yang bisa bergaul dengan begitu, Bu Indah. Ruby. Baik, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Jadi pointers yang bagaimana mampu menempatkan nah gitu ya. Oke, ini saya bacakan dulu. Oke, karena di sini soalnya dengan mental health di kalangan mahasiswa sementara nggak punya ilmu bagaimana menghadapi kasus-kasus mental health. Contoh beberapa waktu lalu siswa dengan kondisi sehingga masuk dirawat di RSJ, lalu siswa yang punya riwayat pernah sikap apa yang bisa kita lakukan. Oke, jadi sikap bagaimana harus dilakukan sebagai mahasiswa memiliki mental health. Saya ingat begini, salah seorang mahasiswa, kayak kita bicara soal muslimah, datang dia gitu ya, kena gitu ya mental health. Jadi dia mendapatkan cuan itu dia bilang sama saya cerita, "You jangan menghakimi saya, jangan langsung nanti pokoknya itu yang dia bilang saya ya sama ibu tidak akan menyalah sehingga ada semacam the victim ya udah sudah bahasa anak-anak sekarang udah terus tiba-tiba dosa akan dia gitu, oh, kamu tuh sudah jadi ini luar biasa. Jadi sepanjang dia duduk sekali menyela ya karena saya merasa apa ya gitu dengan cerita dari kasus dia saya sangat sebagai seorang ibu apa gitu ya karena ini kasusnya adalah pelecehan seksual berusaha menahan diri untuk tidak mencerita
kita sampai selesai, saya biar nangis gitu ya, saya biarkan, pokoknya dia sampai dia selesai. Eh, apa namanya? Karena bilang saya hanya butuh cerita dulu, dengarkan dan jangan jangan salahkan saya apa di jas saya, dia bilang. Jadi saya sebetulnya meronta-ronta untuk bilang, kenapa sih kamu begitu? Kenapa bisa terjadi gitu kan? Kamu bisa melakukan itu, tapi saya tidak melakukan. Dia berbicara, biarkan dia ngomong sampai selesai. Eh, saya peluk dia, terus dia itu. Jadi memang ya kita sebagai perempuan, hanya dia sebagai kita sebagai perempuan itu butuh dengerin. Kadang begitu. Misalnya sebagai seorang, misalnya kita karyawan gitu yang bekerja, ada di mana kita mau curhat gitu, kita baru ngomong satu dua kata, orang itu, teman kita curhat, dia udah ngomong lebih. Nah, sehingga dengan mendengarkan kita mendengarkan yang dia sampaikan, pertama, lalu kemudian kita akan harus kita beri masukan yang memberi manfaat untuk dia dan tidak buruk, atau membuat kalau kita dia belum bicara, belum selesai, dia bertok, kita tidak akan mendapat atau cerita yang utuh dari. Nah, bagi orang-orang mengalami ini, empatinya perlu sebagai dosen gitu kan, biasa menggurui begitu ya, biasa ngajar di kelas biasa gitu. Tapi kalau dalam posisi kita tuh bukan hanya jadi dosen. Nah, tipsnya bukan hanya jadi dosen, jadi teman begitu, di psikolog begitu ya, dan mungkin posisi kita kalau kita sedang orang yang mengalami mental health. Bu, tadi dengan Ibu dengan dengan Ibu Ibu Ingrid. Oke, jadi bisa ambil kesimpulan dari permasalahan lebih banyak harus ya sebagai dosen menjadi memposisikan diri kan sentuhan hangat. Baik, jika Mas tanyakan, Sama Mbak. jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, oke, kita ya kan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, kemarin juga menemukan ada kasus, ini ada hubungannya apa namanya, pertanyaan Bu Indah dan pertanyaan Mbak Ingrid tadi ya. Misalnya karena ditolak ya, sama orang tuanya, ditolak dan seorang laki-laki seluruh keluarga, gitu kan kasus-kasus kita bisa lihat misalnya belum, bukan kasus orang keluarga main lantai berapa begitu. Banyak media sosial dengan adanya tapi kemudian merasa sedih
Artinya orang itu hanya bermedia gitu kan, kalau kita ada seorang yang curhat biasanya di bawahnya itu komentar, "Hmm, kalau ada yang meninggal turut misalnya gitu." Bahkan misalnya sempat datang cuman ngucapin kalau dia datang gitu, yang mau dia ceritakan musibah apa, lalu dia cuman bilang apa ya begitu ya. Kadang-kadang teknologi itu membuat orangnya tuh kurang gitu. Jadi rasanya dengan dia apa namanya menunjukkan empatinya lewat emoticon gitu. Ya, justru disrupsi ini banyak orang butuh ngobrol secara namanya bertemu langsung misalnya seperti itu. Orang tua misalnya dia kepingin curhat sama anaknya atau orang tuanya yang sibuk yang chat dari jauh atau sahabat jalan sama-sama ada yang sering dia cepat lagi ya udah lewat bondingnya beda gitu lewat komunikasi lewat jadi hanya salah satu apa ya orang semakin dekat tapi bukan dekat tidak menimbulkan bond dia sering merasa sendirian gitu karena ya nggak semua lewat dan sebagainya gitu ya jadi memang disrupsi itu memang apa ya karakter jadi walaupun canggih gitu ya dalam menggunakan dia punya 2-3 HP lalu apa namanya media sosialnya juga semua WA, Facebook sampai ke apa yang lain-lainnya tapi itu tidak mewakili karakter seorang muslim. Jadi itu tidak itu hanya bagian perubahan kehidupan dia bisa beradaptasi. Oke, baik. Dr. Rubiana, ilmunya kita semua. Di sini disrupsi ini karakter muslim benar-benar dibentuk bagaimana muslimah mandiri, kemudian di sini harus mampu bisa punya filter terhadap teknologi perkembangan zaman ya, yang semakin kemudian ada bisa kita ambil di poin mengenai bonding bisa antara orang tua mungkin bonding antara murid atau dosen jadi harus ada lebih kuat. Oke, kita untuk sudah cukup sebelum kita lihat tayang program Ramadan dari STF. Oke. Ramadan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan menjadi waktu yang diberkati untuk mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan amal, serta melipat gandakan pahala kebaikan. Ramadan dapat menjadi momentum dakwah kemanusiaan yang mengingatkan kita akan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dan kebaikan kepada sesama. Social Trust Fund, STF, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai unit pengumpul zakat, UPZ, terdaftar di Basnas RI Pusat dan Nazir Wakaf Produktif teregistrasi di Badan Wakaf Indonesia, menghadirkan beragam program Ramadan 1445 Hijriah, untuk dapat meningkatkan amal kebaikan dan kepedulian pada sesama. Zakat Fitrah.
zakat mal, fidyah, sedekah berkah untuk santunan duafa, sedekah pendidikan untuk mahasiswa UIN Jakarta, gerai Ramadan, kajian Ramadan, Ramadan Edu Fun Camp, wakaf bangun rumah pemberdayaan. Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang dirahmati Allah, mari berbagi di bulan suci ini karena setiap kebaikan yang kita berikan, insya Allah pasti akan dilipat gandakan pahala oleh Sang Maha Pemberi. Yakinlah setiap kebaikan akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula. Mari jadikan Ramadanmu penuh berkah dan berdampak bersama Social Trust Fund, STF, UIN Jakarta. Oke, baik, sesi berikut foto bersama. Silakan Bapak Ibu rekan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian menyalakan layar Zoom-nya. Baik, sesi selanjutnya kita dengarkan doa oleh M. Farhan Maulid. Silahkan. Mari kita tutup acara pada sore dengan harapan Allah Ta'ala memberikan keberkahan semua dan memberikan kita kesehatan selalu dalam beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru jalali wajhikal sultanik. Allahumma shalli milatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi wa tanfariju bihil hawaij wa tunalu bihusnul khawatim wa biwajhikal karimi wa ala fi kulli lamhati wa nafasi bi'alumillah. Allahumma nas'aluka inni wal akhirah jasad wazir wa barakatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi wa najata minan nari wal af. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawani shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana umur walidaina wa umur asatidatina wa umur masyayikhina wa umur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan barakan wa anta khairal munzilin. Allahumma anzilna wa anta khairal munzilin. Allahumma anzilna anta khairal
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim hayatana ya Allah wala takhtim hayatana ya Allah bisuil khatimah. Allahumma khtim hayatana bi kalimatil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Hdi qulubana ba'da idh hadaitana wa rahmah innaka antal wahhab rabbana wa illam taghfir lana wa khasirin rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kehilafan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Ramadan seri 1 ini telah selesai. Kita akhirkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, juga kepada pembicara Ibu Dr. Rubiana MA dan kepada Ibu Profesor Dr. Amelia Fauzia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Atika, mohon maaf tadi telat, saya belum dapat link Zoom-nya. Oh, baik-baik, nanti saya sampaikan. Iya, tadi itu kan makanya saya, loh ini mana linknya kok belum dikirim, saya bilang. Oh iya, iya. Prof Amel, lagi di perjalanan ya Prof Amel ya? Baik, nanti Tadi disampaikan. ada Pak Zuhdi, kayaknya saya sampai nggak nyebutin Pak Zuhdi. Assalamualaikum Pak Zuhdi. Salam, Prof maaf Zuhdi. lagi di jalan juga ini. Maaf Prof, tadi buru-buru jadi Iya, baru nggak dapat apa-apa. linknya ceritain, Makasih Bu nggak Ruby, disebutin. mantap materinya, makasih. Nanti dijadwalin lagi lah. Iya Prof, mohon maaf Makasih. kalau ada yang kurang-kurang. Makasih Saya ya. izin. Mohon maaf ini masih di jalan. Bu Ruby. Iya Prof Amel. Saya standby di kantor jadinya nih. Oh gitu. Oh, di kantor. Wah. Nah, kalau pulang tanggung, takutnya nggak keburu kalau di jalan. Tanggung ya. Iya. Oke. Iya, saya izin ya, Prof Amel, Prof Zuhdi, Ya, Bu Bu Ruby. Atika, semuanya. Assalamualaikum. Nggak dapat ya? Sana aja kalau nggak dapat. Ya. Saya izin.